Pemirsa, artis Nikita Mirzani babak belur dihajar sejumlah orang tidak dikenal di sebuah kafe di Jalan Dayang Sumbi, Kota Bandung pada Sabtu dini hari. Ya, akibatnya hidung artis seksi tersebut patah dan mengalami luka memar di beberapa bagian tubuhnya. Tidak ada alasan untuk para pelaku perbuatan cabul untuk menjadi duta pariwisata ataupun duta budaya Indonesia. Silakan Korla pulang ke negerinya yang memberi dia pekerjaan. Jangan ganggu ketenangan kenyamanan budaya Indonesia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, terlalu sibuk mengurusin Bunda Korla kau Farhad Abbas. Tuh urusin anakmu tuh yang buronan tuh, macam mana beritanya? Udah diurus belum? Kau kan pengacara. Anakmu yang kabur tuh, bawa kabur uang tuh. Udah diurus belum? Kau malah ngurusin Bunda Korla pula. Siapapun dari kalian tidaklah memiliki kekuasaan meminta Bunda keluar dari bumi NKRI terkecuali jika Bunda seorang warga negara asing yang melakukan serangkaian kejahatan berat atau terlibat masalah keimigrasian. Pahami itu. Kedua, Bunda Korla adalah seorang yang lahir dan besar di Indonesia, bosku. Kedatangannya ibarat seorang ibu yang rindu kampung halaman, rindu bertemu anak-anaknya, rindu pula kepada jutaan penggemarnya yang menunggunya sejak lama. Lalu salah Bunda di mana? Diboikot, karena kalau tidak diboikot akan berdampak pada penyebaran akun-akun porno dan akun-akun kalimat-kalimat cabul. Urusan lu apa? Gua tanya. Masalah buat lu apa gitu loh? Emang masalah buat lu gitu loh. Jadi orang jangan toksik, jadi orang jangan suka ngurusin orang, urus aja diri lu gitu loh. Emang diri lu udah bener? Merasa udah bener lu? Lu tantangin semua orang. Lu recokin semua orang. Sometimes lu akan dapat lawannya. Dan di atas langit ada langit, bos. Kau bilang Bunda terlibat pornografi. Pornografi yang seperti apa? Lalu standar penilaian seperti apa? Kualifikasi seperti apa sih yang dipakai sehingga seseorang itu bisa dituduh dikatakan melakukan pornografi? Saya ingatkan, hanya KPI yang bisa menilai seseorang itu telah melakukan pornografi atau tidak pada sebuah lembaga penyiaran. KPI memiliki kualifikasi sendiri yang telah diundangkan bahwa apakah seseorang tersebut melanggar atau tidak. Ingat bosku, semua telah pada nonton videonya Bunda Korla. Tidak ada yang aneh di sana. Ya berarti dia tidak bertanggung jawab, hanya ingin membuat kegaduhan di sini langsung pulang. Dia harus menyelesaikan proses hukum sebelum tanggal dia pulang nanti. Walaupun dia udah pulang, kita tetap akan melaporkan. Kalau perlu pakai upaya paksa untuk dikembalikan ke Indonesia nanti. Ini buat siapapun yang tidak suka dengan Bunda nih. Mendeadline Bunda balik ke Jerman adalah sebuah kekeliruan, bosku. Bahwa hanya pejabat keimigrasian yang memiliki kewenangan penuh memulangkan Bunda Korla dengan alasan tertentu. Bukan perintah dari pihak yang bermimpi, apalagi hanya orang per orang. Untuk Bunda Korla nggak usah sedih. Bunda nggak melanggar apa-apa. Sebaliknya Bunda bisa menuntut balik orang-orang yang sudah mencemarkan nama baik Bunda. Kejar mereka, kejar orang-orang yang menyentil transgender terhadap diri Bunda. Apalagi jika ucapan tersebut tidak dapat membuktikan apa-apa. Oke Bunda, tetap aja menghibur. Selama masyarakat suka dengan gayamu, berekspresilah. Dan jangan dengar pembencimu. Saya siap melindungimu Bunda. Kalau perlu saya siap turun gunung untuk membela Bunda. Dari sini, Tanah Bugis, Sulawesi Selatan. Saya Guntur Desio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Katanya ada yang mau laporin Bunda Korla. Saya sampaikan siapapun Anda yang akan melaporkan atau mensomasi Bunda Korla, kami ini bukan fansnya, tapi kami mendukung Bunda Korla sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Oleh karenanya, apabila Bunda Korla nantinya akan dilaporkan, maka kami siap memberikan bantuan hukum kepada Bunda Korla. Nah, kemudian dia menyebut dengan nempel-nempelkan tangannya ke bagian kemaluannya dan menyebut-nyebut kemaluan perempuan maupun menyebut nama kemaluan laki-laki dan menggunakan kalimat-kalimat binatang seperti babi, anjing, dan lain sebagainya. Mau Bunda Korla Islam kek, mau dia werewolf kek, mau dia apa kek, apa urusannya sama lu? Lu merasa dirugikan ya? Aduh, urus lu tuh anak lu tuh kemana? Gak ada beritanya lagi. Ucapan yang mana mau kau bahas tentang Bunda Korla? Yang lantamnya dia, tuh banyak artis-artis Indonesia yang lantam, Nikita Mirzani, Dewi Persik, apa segala macam tuh banyak yang lantam-lantam tuh. Kenapa kau nggak urusin aja? Kok marah ngurusin Bunda Korla pula kau? Halo kawan, saya bukanlah orang yang bukan tanpa alasan membela diri Bunda Korla. Hari ini saya mendengar sendiri tuh
Bang Farhat merasa tidak terima dengan penampilan Bunda Korla malam yang lalu. Katanya goyangan dan busana dianggap tidak mendidik, merusak budaya, vulgar, dan pornografi. Yang paling menarik dari pernyataan Farhat, Bunda Korla untuk segera angkat kaki dari bumi Indonesia dan mendeadline-nya jika dalam 7 hari Bunda tidak balik ke Jerman akan dilaporkan ke polisi. Wah, Bang Farhat keren amat lu bos. Jadi tidak sampai di situ, ada juga selebriti tanah air tuh nyinyir juga menyerang Bunda dengan status transgendernya. Dari sini aku izin state ya. Pertama, dalam alam berdemokrasi dan berkesepahaman hukum bahwa Gak usah sih Korla damai terserah. Orang yang udah minta maaf, kalau dia udah minta maaf berarti dia mengakui kesalahannya. Netizen juga jangan bilang gak usah. Emang kalian kontribusinya apa? Itu nggak ada. Oke, perjumpaan malam hari ini luar biasa. Sungguh manja. Oke. Happy ending. Oke, 2023 insya Allah menjadi tahun penuh keberkahan dan kita bisa berdamai di segala situasi. Aku doakan juga Igun dapat jodoh 2023. Diam. Lo pikir dia nggak capek? Lo pikir dia nggak tersiksa dengan diri dia sekarang? Setiap hari lo dia nangis. Setiap hari dia ngeluh. Setiap hari dia berperang dengan diri dia sendiri. Ada yang tahu nggak dia nangis? Ada yang tahu nggak dia ngeluh? Ada nggak yang pernah denger dia ngeluh? Ada nggak yang pernah ngeliat dia nangis? Nggak ada. Nih gue kasih tahu ya. Gue kasih tahu, jangan nanya, jangan bertanya-tanya netizen ya. Kalau ada orang yang gue tidak tanggapi, sampai dia jungkir balik, sampai dia berbusa mulutnya gara-gara ode, berarti dia sampah, ya. Jadi nggak usah tanya kalau ini kak, kalau itu kak, berarti dia sampah, dia fix sampah. No, Kak Fitri no, sampah ditemenin. Kak Fitri juga agak-agak gila. Igun keceplosan sebut nama suami Bunda Korla. Ya. Nah, kirain masih pakai yang kemarin. Jadi suaminya Bunda itu namanya Mahdi. Anjing. Jangan bilang sebut binatang. Kita dicari orang loh di Instagram, di Facebook, alamat kau. Netizen. Jangan. Aduh alamat. Ivan jangan lancang mulutnya ah. Ini mana nih? Aku keceplosan Bunda. Nanti dicari para head, ntar dicari loh sama netizen alamat. Ntar sama hater ntar ya mulut hater yang jahat. Kalau yang bapaknya masa hater nanti takutnya masuk dia carinya di WhatsAppnya diomong, ntar dia nyimbong entah apa diomongnya di fina-finain timak kau ini, mampus aku kehilangan dia. Dan akhirnya mereka berdamai antara Maharani dan Bunda Korla. Maharani juga sudah menyampaikan minta maaf. Semuanya sudah selesai, apalagi yang mau dibahas. Kan pertarungan itu kan harus ada. Pertarungan itu akan selesai ketika salah satu pihak itu gentle namanya. Paham nggak? Jadi sudah selesai, apalagi yang mau dibahas, sudah tidak ada pembahasan. Itu. Jadi yang perang tinggal kalian netizen sama netizen. Kalau di saya sudah tidak ada perang. Sekarang aja Kak Fitri sama Kak Fitri, Kak Igun, terus Sandi, terus Maharani, suaminya Maharani. Sandi nggak tahu ya sama suaminya atau enggak. Itu mereka lagi ketemu, harusnya ada gua, tapi karena gua baru selesai ngurusin. Terima kasih sudah baik lapang hati buat berdamai. Kan saya udah bilang, saya tuh orangnya fair. Kalau orang sudah minta maaf, ya saya akan memaafkan. Begitu juga saya, kalau saya melakukan kesalahan, saya juga pasti akan minta maaf. Itu aja. Terima kasih Yang Mulia, kau sudah sudi memaafkan. Bunda Korla sudah meminta maaf, Kak Igun sudah meminta maaf, dan Maharani pun sudah meminta maaf. Kami semua yang salah Yang Mulia, dan kau yang maha benar. Buat Bunda Korla, Kak Igun dan Maharani, meminta maaf terlebih dahulu bukan perbuatan yang hina. Malah kami menilai kalian berjiwa kesatria, lapang dada dan lebih mulia.
kami jadi tahu mana yang salah dan mana yang benar. Semoga Indonesia Raya tercinta dan dunia pertiktokan kembali aman, damai, sejahtera, tenang, tidak ada kegaduhan lagi. Buat yang mulia, gila-gila maaf lo. WhatsApp. Ma, Eka mau nanya dong, ini orang-orang pada nanya jenis kelamin Eka tuh apa sih? Ma, waktu lahirin Eka tuh apa kelaminnya? Coba jujur. Kau nggak jenis kelamin, bilang aja kayak gitu. Hah? Bilang aja nggak punya. Orang-orang nanya terus gitu loh, Ma. Bilang aja sama kayak mamanya nggak punya jenis kelamin. Ubur-ubur, transparan bilang. Nggak tahu. Ubur-ubur. Transparan bilang, nggak jelas gitu, udah. Makanya aku kalau mau ke toilet gitu kan, Ma, aku bingung aku mau kemana, Ma, kiri apa kanan sih gitu. Di tengah-tengah, di tembok. Tengah-tengah jadi perempuan, laki kok di temboknya gitu, tengah-tengah aja udah. Adil kan? Ini mah lagi jaga malam, nggak tidore? Enggak, udah bangun tadi, bangun jam, hari ini kan nggak kerja sayang, bangun jam 11. Kedua, akun gue katanya mau di-report tanpa orang kasih tahu sama gue. Akun Instagram gue ini dikelola juga dan dipantau juga oleh cyber yang gue punya. Sehingga siapapun yang kau suruh untuk menumbangkan akunku, aku akan tahu garis komunikasinya kemana. Trust me. Stupid? Oke? Bitch. Terus yang ketiga, gue, Zandra Bella, mendukung jaksa untuk banding atas kebebasan si Betina Sarap, ya, agar dia masuk jeruji kembali. Karena apa? Gue dulunya kasihan ini seorang ibu wanita, gue gak tega. Oke deh, gue speak up. Terlepas dari lawannya itu bersalah atau tidak, tapi kan lawannya itu bukan ada di laporan yang sama. Dan gue sudah selidiki bahwasannya KPK sudah memproses itu. Appreciate buat KPK, ya. Gue tidak pelin-pelan, konsisten. Gue bilang apa? Kalau dua-duanya memang bersalah, karena dia itu masuk unsur pidananya ITE 12 tahun. Terancam 12 tahun. Ya, jadi siapa bilang dia tidak salah? Makanya gue bilang, kalau memang dua-duanya salah, kenapa satu yang ditangkap? Kenapa betinanya doang yang ditangkap? Puas kau, puas. Oke, karena kau tidak mau kudukung dan menghina-hina aku, maka aku dukung sepenuhnya 1.000.000% jaksa untuk banding atas kebebasanmu. Terus ada yang nanya, kok emangnya dia masih bisa? Bisa, ketika jaksa bandingnya diterima, maka dia dimasukkan lagi ke penjara dan diproses ulang. Ayo Dito, hadir. Ya, itu. Dan juga kakak kita yang dituakan, ya, itu mendukung. Di kolom komentar, Kak Fitri mendukung apa yang gua katakan. Karena apa? Yes, memang benar. Ya, target Kak Fitri kan Dito kan? Oke, dua-dua dimasukkan jeruji. Oke, terima kasih buat semuanya. Kalian sebarkan video ini sama reels terbaru gue. Bukti dari dia tukang fitnah dan dia bukan aset negara yang perlu dipertahankan karena dia suka fitnah. Terbukti dari hal-hal kecil, ya. Kau mau senggol aku pun senggol lah, bangsat, bastard, atau Setiap lagi Sandi, Kak Ibu, ada emosi. Hai, semalam udah video call, udah selesai. Kalian mau mancing apapun, mancing aja. Nggak akan ngaruh, kecuali ada kesalahan lagi nanti baru. Karena ini masalah yang kemarin sudah selesai, udah mengakui kesalahan, sudah. Kalau gak makan udah gue bilang, gue orangnya fair. Ketika orang meminta maaf, ya sudah, dia lakukan, menyadari apa kesalahan, ya gue harus fair, gue harus memaafkan. Itu kan orang Islam begitu. Kemudian siapa? Memang gue yang kor-kor duluan. Tapi kalau orangnya sudah minta maaf, masa gue tidak memaafkan? Bukannya agama Islam itu agama penuh maaf. Kalian mah enak tuh. Kalau orang sudah minta maaf di mana-mana, kalau orang sudah minta maaf, sepatutnya kita memaafkan, ya. Gawat. Hari ini ada dua berita Bunda Korla versus Nikita Mirzani versus Farhad Abbas. Inilah berita pertama. Yang waras mengalah. Tak ingin bikin gaduh. Bunda Korla pulang lebih awal ke Jerman. Nggak mau recok-recok. Kepulangan selebgram Bunda Korla ke Indonesia memang menyita perhatian publik. Bunda Korla datang menemui fansnya dan memenuhi berbagai undangan acara. Kedatangannya
disambut baik. Sebaliknya, Bunda Korla juga mendapatkan beberapa serangan dari orang yang tidak menyukainya, seperti dari Nikita Mirzani dan Farhad Abbas. Setelah melewati berbagai acara di Indonesia, Bunda Korla memutuskan segera balik ke Jerman. Dalam video yang diunggah Instagram @celebmania 25 Januari 2023, ia mengungkapkan mempercepat kepulangannya pada akhir Januari ini. Pengen pulang tanggal 5, tapi percepat aja, gak usah lama-lama di sini, ujar Bunda Korla saat menyantap nasi Padang. Bunda Korla menyebut seharusnya ia bisa pulang bulan Februari, tapi akhirnya memilih pulang di akhir Januari. Ia berharap bisa balik ke Indonesia dan akan menghibur para fansnya di bulan puasa. Kalau bisa pulang lagi bulan puasa. Isi acara, bangunkan kalian sahur semua, kata Bunda Korla. Bunda Korla menyebut kepulangannya ke Jerman karena tak ingin hura-hura dan bikin gaduh. Gak mau recok-recok, ujar dia. Sementara netizen menyambut kepulangan Bunda Korla di bulan puasa. Bangun kalian semua, siap-siap nih sahurnya, seru, tulis netizen. Gawat, ide gila Farhad Abbas setelah gagal somasi. Bunda Korla, laki-laki atau perempuan? Ini ide gila Farhad Abbas untuk membuktikannya. Pertanyaan soal jenis kelamin Bunda Korla kembali mencuat ke publik. Usai Nikita Mirzani, sekarang giliran pengacara Farhad Abbas yang mempertanyakan apakah Bunda Korla benar-benar seorang transgender. Saya tidak kenal dia, tapi dari gaya bicaranya, suaranya, gerakannya, itu kelihatan, ujar Farhad Abbas. Ia menilai kelakuan Bunda Korla di media sosial sudah cukup untuknya untuk membuktikan apakah rumor transgender itu benar. Apa yang dia lakukan itu bukan budaya kewanitaan, hentak dia. Bahkan, dia melontarkan ide untuk menggelar sayembara demi membuktikan apakah jenis kelamin dari Bunda Korla. Apakah perlu kita buat sayembara? Siapa yang bisa menemukan bukti bahwa dulu dia laki-laki? Begitu, tantang dia. Rumor Bunda Korla transgender diungkap Nikita Mirzani ketika mereka berseteru. Ia menyebut perempuan asal Medan itu tidak punya anak kandung karena dulunya berjenis kelamin laki-laki. Anak dia itu adopsi. Dia punya anak dari temannya. Bagaimana dia bisa melahirkan? Orang rahim saja dia tidak punya, beber Nikita Mirzani. Lebih lagi, Nikita Mirzani menantang Bunda Korla untuk membuktikan ucapan tentang statusnya sebagai transgender. Ayo, kita sama-sama ke rumah sakit. Kita cek apa itu kelaminnya asli atau bukan, tukasnya.